Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Patriot Pohon akan mempresentasikan tugas UXD pada kesempatan kali ini. Dengan saya Eka Dian Wananda dengan NIM 67012138087 dan rekan saya. Saya Muhammad Ali Hidayat dengan NIM 6701210121. Saya Muhammad Hanif Aulia Rasyid dengan NIM 6701213019. Baik, langsung saja kita ke materi pertama-tama yaitu abstrak. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak sekali kejadian kerusakan lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Salah satu penyebabnya adalah faktor manusia. Banyak masyarakat yang tidak peduli tentang lingkungan mereka, seperti pohon-pohonnya di sekitar mereka, terkena tindakan tree spiking. Misalnya, padahal bila dibiarkan seperti itu terus, dapat merusak lingkungan. Ada beberapa yang peduli namun mereka bingung bagaimana cara mencegah tree spiking tersebut. Patriot Pohon merupakan jalan keluarnya. Patriot Pohon merupakan aplikasi penyelamatan pohon dari tindakan tree spiking sebagai upaya pelestarian lingkungan. Adapun strategi dari Patriot Pohon yaitu tahap pendahuluan di mana tahap ini adalah rancang bangun sistem, kemudian melakukan koordinasi tim serta building system. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan yaitu preimplementasi. Dalam bagian ini dilakukan tahap launching dan sosialisasi dari Patriot Pohon kepada masyarakat serta lembaga pendidikan melalui media online dan offline. Implementasi pada bagian ini merupakan tahap pelaksanaan dari Patriot Pohon. Saran yang direkomendasikan dalam penulisan karya tulis ini yaitu adanya pengembangan Patriot Pohon menjadi aplikasi yang mudah diakses dan digunakan oleh siapapun dan kapanpun, baik remaja, pelajar, hingga dewasa umum. Yang berikutnya ada latar belakang. Kerusakan lingkungan disebabkan ulah masyarakat di Indonesia semakin memprihatinkan. Hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap tahun terjadi bencana alam yang menimbulkan banyak kerugian material dan non-material yang tak terhitung nilainya. Tabel di atas merupakan tabel lingkungan pada tahun 2012 yang mana hutan atau pohon memiliki kerusakan lingkungan paling besar jika dibandingkan tambang, perkebunan laut dan pesisir, serta limbah. Banyak faktor ulah masyarakat yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu ulah manusia yang sering terjadi yaitu kegiatan tree spiking atau memaku pohon. Tree spiking merupakan memaku setangkai logam, paku, atau material lain seperti keramik ke dalam batang pohon. Di Indonesia, kegiatan tree spiking sering kita jumpai setiap hari. Banyak iklan-iklan seperti produk makanan, jasa peminjaman uang, jasa penyedotan, bahkan atribut-atribut partai politik yang digunakan untuk berkampanye pada pemilihan umum banyak dipasang pada pohon yang ada pada ruas-ruas jalan raya. Tentunya pemasangan iklan-iklan dan atribut kampanye di pohon dapat mengakibatkan berpotensinya merusak sel-sel pohon, sehingga mengakibatkan kropos dan tumbang akibat tusukan dan tertanamnya paku di pohon tersebut. Kerusakan pohon tergantung lokasi, jenis, dan keparahannya akan berpengaruh terhadap fungsi fisiologis pohon, menurunkan laju pertumbuhan pohon, dan dapat menyebabkan kematian pada pohon. Lokasi kerusakan ditentukan berdasarkan atas kedudukan kerusakan pada bagian batang pokok dan bagian tajuk. Batang pokok merupakan lokasi yang mempunyai nilai kerusakan lebih tinggi dibanding bagian tanaman yang lain. Sampai saat ini banyak aksi-aksi lingkungan yang dilakukan oleh organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan tree spiking di masyarakat. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 menyatakan kampanye pemilu tidak boleh ditempatkan pada pepohonan. Namun dari berbagai aksi dan peraturan yang telah dibuat tersebut belum terpengaruh secara signifikan. Masih banyak kita temui tindakan tree spiking atau pemasangan iklan menggunakan paku di pohon yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu diperlukan kesadaran pelestarian lingkungan oleh masyarakat dan pemerintah guna mencegah tindakan tree spiking. Baik, sekarang masuk ke bagian tujuan dan hasil. Tujuan yang pertama yang kita buat itu, yang pertama itu untuk menyelamatkan pohon dari pengerusakan dan mencegah kembali terjadinya kerusakan akibat tindakan tree spiking ini.
dengan tentunya menggunakan aplikasi ini, aplikasi Patriot Pohon. Yang kedua, memperoleh data yang akurat, efektif, dan efisien terkait pohon yang rusak akibat tindakan tree spiking ini. Kemudian, hasilnya diharapkan bagi masyarakat dapat membantu masyarakat yang lainnya sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan bencana alam. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan yang lainnya dalam menyadarkan siswa dan mahasiswa akan peduli lingkungan. Yang ketiga, bagi pemerintah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat tindakan tree spiking khususnya. Kemudian masuk ke bagian observation. Observasi kasus dilakukan secara tidak langsung. Penulis mengamati aplikasi-aplikasi tentang penyelamatan lingkungan terkait penyelamatan pohon dari tindakan tree spiking. Adanya observasi ini bertujuan untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi Patriot Pohon. Untuk aplikasi pertama, Patriot Pohon, pilihan menu utama atau beranda. Di halaman ini, user akan memilih untuk melakukan aktivitas yang diinginkan dalam aplikasi ini. Apakah akan melaporkan atau melihat perkembangan. Kemudian ada take a picture, fitur untuk memfoto, memvideo, pilih dari galeri kejadian tindakan tree spiking. Artinya ini untuk mengambil bukti tindakan tree spiking. Kemudian ada set lokasi, fitur untuk men-setting atau menuliskan di mana letak kejadian tindakan tersebut. Fitur lapor digunakan setelah pengguna mengambil bukti tindakan tree spiking dan juga men-setting lokasi, kemudian mengupload pada fitur ini, serta bisa juga menambahkan caption. Kemudian ada live report, fitur di mana pengguna bisa melihat perkembangan aplikasi ini. Artinya di fitur live report ini ada grafik berbentuk diagram lingkaran. Ini isinya itu data laporan tindakan tree spiking. Kemudian ada profil, fitur untuk menampilkan dan melakukan editing terhadap profil dari user. Kemudian aplikasi yang kedua yang dijadikan perbandingan ada Montress. Yang pertama itu ada fitur live report, fitur yang menampilkan data statistik aplikasi, produk, fitur barang-barang yang bisa ditukarkan menjadi uang. Tarik saldo, fitur untuk mencairkan pendapatan, pengepul terdekat, fitur untuk mencari keberadaan pengepul terdekat. Kemudian aplikasi ketiga yang dijadikan perbandingan dengan aplikasi kami ada aplikasi Lindungi Hutan. Ada fitur relawan untuk daftar menjadi relawan dalam upaya perlindungan hutan. Yang kedua ada donasi alam, fitur untuk berdonasi pohon. Yang ketiga ada penanaman pohon, fitur untuk melakukan perencanaan penanaman pohon. Dan yang terakhir ada fitur kampanye alam, fitur untuk melakukan kampanye dalam melakukan sebuah upaya seperti penanaman pohon. Ini ada metodologi atau user-centered design. Menurut Nick Braid, user-centered design UCD adalah kumpulan proses yang berfokus pada menempatkan pengguna di pusat desain dan pengembangan produk. Ketika tim produk mengembangkan produk digital, itu memperhitungkan persyaratan, tujuan, dan umpan balik pengguna. Memuaskan kebutuhan dan keinginan pengguna menjadi prioritas, dan setiap keputusan desain dievaluasi dalam konteks apakah itu memberikan nilai kepada pengguna. Desain yang terpusat pada pengguna memberi Anda acara untuk menambahkan dampak emosional ke dalam produk. Ini merupakan gambar dari USD-nya menurut Web Design. Kemudian metode perancangannya tuh ada plan the human career process. Pada tahap ini dilakukan diskusi terhadap orang-orang yang akan mengerjakan proyek untuk mendapatkan komitmen bahwa proses pembangunan proyek adalah berpusat kepada pengguna atau user. Proyek akan memilih waktu dan tugas untuk melibatkan pengguna atau user dalam awal dan akhir proses atau di mana mereka dibutuhkan. Dan juga orang-orang yang mengerjakan proyek harus mengetahui betul tentang metode User-Centered Design atau UCD ini melalui studi literatur, pelatihan, dan seminar. Dua, Specify the context of use, mengidentifikasi orang yang akan menggunakan produk. Ini akan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa mereka akan menggunakan produk. Yang ketiga adalah specific user and organization requirement, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan. Kemudian yang keempat ada product characteristic and solutions,
Membangun desain sebagai solusi dari produk yang sedang dianalisis, dan yang terakhir atau kelima yaitu evaluate design against user requirement, melakukan evaluasi terhadap desain yang dilakukan, apakah tujuan penggunaan organisasi telah tercapai. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahapan metode User Centered Design atau UCD. Yang pertama ada Plan the Human Centered Process. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur mode untuk dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku referensi, jurnal, dan media lain yang berkaitan dengan pengolahan data secara umum yang mendukung dan mempertegas teori-teori yang ada, sehingga dapat menanamkan komitmen bahwa perancangan menggunakan user-centered design atau UCD dapat memenuhi keinginan pengguna. Yang kedua ada specify the context of use. Tahap ini yaitu mengidentifikasi orang yang akan menggunakan sistem dan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa mereka akan menggunakan produk ini melalui teknik identify stakeholder. Sistem informasi ini dirancang untuk penyelamatan pohon dari tindakan tree spiking atau memaku pohon, menawarkan kemudahan pelestarian lingkungan di era digital kepada warga. Informasi yang disajikan berupa mobile apps sehingga warga mendapatkan kemudahan dan dalam melakukan pelestarian lingkungan dengan bantuan teknologi informasi ini. Sasaran pengguna dari sistem informasi terdiri dari yang pertama masyarakat, yang kedua siswa atau mahasiswa, yang ketiga organisasi pelestarian lingkungan, dan yang keempat lembaga kehutanan atau pertanian. Tahap ini peneliti akan mengidentifikasi terhadap daftar rincian dari kebutuhan pengguna melalui teknik kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap pengguna, ada beberapa informasi yang dibutuhkan terkait perancangan sistem kebutuhan informasi. Yang pertama ada data informasi mengenai pohon, yang kedua data wilayah, data wilayah pohon di suatu daerah, yang ketiga data laporan khusus kasus pohon mati atau yang berikutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, terhubung dengan server Google Maps. Yang kedua, memiliki fasilitas administrator untuk pengelolaan data. Yang ketiga, masyarakat atau user dapat membuat laporan mengenai kegiatan memaku pohon atau tree spiking. Yang keempat, user dapat mengikuti kegiatan pencabutan paku di pohon ketika sudah bergabung di komunitas. Yang kelima, memiliki fasilitas mempromosikan kelestarian lingkungan. Yang keenam, memiliki hasil rekapitulasi data setiap 6 bulan sekali. Yang ketujuh, memiliki informasi mengenai kegiatan pencabutan paku di pohon. Yang berikutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada sistem memiliki fasilitas autentifikasi untuk login ke halaman administrator. Yang kedua, mampu menampilkan informasi dalam bentuk gambar, grafik, tabel, video. Yang ketiga, sistem dapat foto atau video. Yang keempat, sistem dapat diakses dari mana saja selama terkoneksi dengan internet. Yang kelima, sistem dapat diakses melalui berbagai mobile device. Berikutnya, keempat ada produk design solution. Produk design solution tahap ini merupakan tahap perancangan solusi di mana peneliti akan membangun desain sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis dengan teknik prototyping. Yang berikutnya ada halaman utama yang berisi informasi utama pada aplikasi ini, menampilkan informasi-informasi terbaru tentang pohon dan juga fitur layanan yang ada pada aplikasi Patriot Pohon. Yang berikutnya ada halaman login. Halaman login atau sign in merupakan proses agar user dapat masuk dan dapat menggunakan semua fitur aplikasi Patriot Pohon yang mana akan memudahkan akses dan penyimpanan data informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada evaluated design again user requirement. Tahap ini merupakan tahap evaluasi terhadap perancangan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perancangan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan teknik kuesioner. Terus ada analisis produk. Yang pertama itu ada business goal. Yang pertama, mengedukasi masyarakat bahwa tindakan tree spiking ini membawa dampak buruk bagi pohon. Yang kedua itu menanggulangi tindakan tree spiking atau memaku pohon di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan layanan serta pusat informasi mengenai tree spiking bagi pengguna.
Kemudian ada brand identity. Yang pertama itu ada position. Kami memposisikan aplikasi penyelamatan pohon dari tindakan memangku pohon online ini sebagai aplikasi yang dapat menjadi tempat pelaporan masyarakat mengenai pohon yang dipaku secara efektif dan inovatif. Artinya kita memberikan edukasi kepada masyarakat juga. Kemudian yang kedua itu ada slogan. Slogan kami yang kami buat itu ada lestarikan bumi kita ini meskipun yang lain sudah lelah dan berguguran. Yang ketiga itu ada visual atau logo. Untuk membangun ciri khas brand yang akan digunakan, logo dibuat dengan gambar pohon tanpa daun dan latar berwarna hijau yang memiliki makna menyelamatkan pohon. Untuk warna hijau ini yang sering dikaitkan dengan lingkungan yang berkesan asri dan indah. Untuk warna putih memberikan aura kebebasan dan keterbukaan. Warna abu menggambarkan keseriusan dan memberikan kesan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kemudian ada ikon pohon yang mewakili pohon-pohon. Nah, kemudian patriot pohon ini memiliki arti patriot sebagai pembela, sehingga patriot pohon diartikan dengan para pembela pohon dari tindakan tree spiking. Kemudian eksperimental atau kisah brand. Patriot Pohon ini merupakan nama aplikasi yang telah kami sepakati. Awal mula nama Patriot Pohon terbentuk dari latar belakang dan tujuan yang telah dibangun dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu sebuah aplikasi yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan atau membela pohon dari tindakan tree spiking dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Menurut KBBI, Patriot ini berarti pecinta atau pembela tanah air. Tampilan brand dirancang dengan minimalis dan tekstil sesuai dengan karakteristik target audience. Minimalis berkenaan dengan penggunaan unsur yang sederhana untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik. Selain itu, minimalis identik dengan kesederhanaan, tertata rapi, fungsional, dan juga erat dengan kemajuan teknologi. Tekstil berarti sangat erat kaitannya dengan teknologi atau bergaya teknologi. Ini tentunya selaras dengan aplikasi yang akan kita buat berbentuk aplikasi yang diimplementasikan dengan mobile. Hal ini digunakan sesuai dengan implementasi dari sistem yang berbentuk sebuah teknologi aplikasi. Selanjutnya ada sukses metrik berdasarkan target pencapaian pengunjung website itu rencananya itu 1.300.000 pengguna dan target pengguna aplikasi sebanyak 1.200.000 pengguna yang grafiknya setiap bulan harus meningkat dan mencapai target pada bulan Desember tahun 2022. Seperti grafik pada gambar di bawah ini, yaitu di bulan Juli sekitar 250, Agustus 450 dan berlaku berkelipatan hingga Desember ada 1.200 lebih. Kemudian untuk target penggunaan Patriot Pohonnya sendiri rencananya ada pada bulan Juni ada 200, kemudian Agustusnya ada 400, September ada 600, Oktober ada 800, November ada 1.000, dan Desember ada 1.200. Nah, untuk batasan produk dalam aplikasi ini untuk mencapai tujuan pembuatan desain UI aplikasi, maka perlu dilakukannya pembatasan masalah dari produk tersebut terhadap rancangan UI website yang akan dibuat sebagai berikut. Nah, pertama, sistem tidak bisa digunakan bila tidak mempunyai paket data atau dalam aplikasinya diwajibkan untuk online. Kedua, informasi yang disediakan berupa hasil pelaporan tree spiking dan gerakan pencabutan pohon yang telah terlaksana. Proses update rekapitulasi data dalam sistem ini dilakukan selama 6 bulan sekali, yang mana gerakan pencabutan pohon ini akan dilakukan oleh para komunitas yang telah terdaftar. Yang ketiga, ada pelaporan menggunakan kamera bawaan HP. Yang keempat, ada perancangan yang dilakukan untuk menghasilkan desain user interface aplikasi dengan jenis UI atau Graphic User Interface yang merupakan tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar, grafik, icon, menu, dan simbol. Meskipun beberapa perintah menggunakan teks, namun secara mayoritas user akan berinteraksi dengan gambar. Kelima itu ada rancangan yang dihasilkan hanya berupa prototipe saja,
Ya, yang terakhir atau yang keenam, sistem bisa diakses secara bebas, tentu saja oleh semua orang. Tetapi yang dapat mengikuti gerakan pencabutan pohon harus sudah mengikuti komunitas pencinta alam yang terdapat pada aplikasi ini. Yang berikutnya ada platform yang digunakan. Data dari GSMA Intelligence menunjukkan bahwa perangkat seluler di Indonesia setara dengan 133,3% dari total populasi pada Januari 2022. Untuk memudahkan akses target pengguna, kami menggunakan aplikasi mobile untuk Android yang dapat diakses oleh seluruh smartphone pengguna. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Adapun keuntungan menggunakan aplikasi adalah lebih cepat dan mudah diakses. 2. Tidak perlu membuka browser. 3. Fitur dapat berjalan optimal. Selain itu juga, target kami menggunakan website yang mana agar memudahkan pengguna ketika tidak memiliki memori yang cukup. Keuntungannya adalah setiap user akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Karena aplikasi web ini bisa diakses di berbagai macam perangkat dan operasi sistem. Baik, untuk analisis pengguna, ada segmentasi pengguna. Untuk menentukan target audiens, digunakan analisis kriteria yang dilakukan dengan cara menganalisis target berdasarkan segmentasi yang berbeda, seperti demografis yang menyangkut usia dengan umur 15 tahun sampai dengan umur 50 tahun, yaitu pelajar 15-17 tahun, mahasiswa 18-24 tahun, dan status pekerja 24-50 tahun. Tentang wilayah, tempat tinggal, pengalaman, serta saran berdasarkan hasil survei yang dilakukan sehingga dapat dibuat dengan grafik seperti ini. Ini untuk grafik tempat tinggal. Kemudian masuk ke user persona. Tim kami membuat sebuah aplikasi mobile yang merupakan aplikasi pencegahan dari tindakan tree spiking sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan secara online. Dari hasil penelitian pada user yang menjadi target dihasilkan persona dengan rentang usia 15-50 tahun, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerjaan atau berumah tangga sebagai berikut. Yang pertama tuh user personanya itu ada PNS bidang kehutanan. Ini setara admin ya. Kalau di aplikasi ini setara komunitasnya. PNS bidang kehutanan bernama James Wilson, ini namanya kami samarkan, adalah bukan nama yang sesungguhnya, namun yang diberikan untuk persona agar mendekati kehidupan nyata. Hasil persona ini harus dicek kembali dengan PNS bidang kehutanan sesungguhnya untuk mendapatkan validitas dari persona ini. Kemudian ini intinya dari user persona ini, dari PNS bidang kehutanan ini, intinya itu dia itu ingin sekali adanya sebuah teknologi yang akan digunakan untuk mencegah dari tindakan tree spiking ini. Soalnya dia juga berpendapat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan bahaya dari tindakan tree spiking ini. Kemudian untuk mahasiswa, user persona yang kedua, mahasiswa bernama Aiken Holland. Adalah bukan nama mahasiswa yang sesungguhnya, namun nama mahasiswa diberikan untuk persona agar mendekati kehidupan nyata. Hasil persona ini harus dicek kembali dengan mahasiswa sesungguhnya untuk mendapatkan validitas dari persona ini. Nah, ini untuk user persona mahasiswa ini setara dengan user. Untuk penjelasan dari user persona ini, jadi intinya si mahasiswa ini juga mengharapkan adanya sebuah inovasi yang dapat mencegah dari tindakan tree spiking ini. Soalnya dia banyak melihat tindakan-tindakan tree spiking ini terjadi dilakukan ya di mana-mana, di jalan, terus di komplek perumahannya juga banyak. Baik, kemudian masuk ke empati. Yang berikutnya ada Empathy Map. Dalam menampung respon user, tim menggunakan layanan Google Form yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangan pengguna terhadap kendala yang dihadapi masyarakat. Nah, dari setiap respon yang diambil dari tiap-tiap user, kami masukkan ke dalam map ini. Salah satunya ada yang apa yang kami pikirkan dan rasakan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, next. Yang berikutnya ini ada Customer Journey Map. Customer Journey Map berisi tentang mapping perjalanan user dari awal ia belum mengenal aplikasi tersebut, sampai pada akhirnya ia menemukan dan menggunakan aplikasinya. Customer Journey Map ini diambil dari salah satu user persona yaitu James Wilson.
Dan untuk lebih jelasnya bisa langsung diakses ke link yang ada di bawah. Baik, kemudian itu ada skenario penggunaan rancangan produk. Nah, ini skenario penggunaan rancangan produk itu apa sih? Jadi, ini tuh gambaran, nanti user akan menggunakan aplikasinya itu seperti apa sih? Nah, untuk skenario yang pertama, untuk story pertama, jadi ini tuh gambarannya itu seorang mahasiswa yang sedang berjalan di jalan ya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, dia melihat sebuah tindakan tree spiking dijalankan. Kemudian dia ngeh, ternyata ada tindakan ini nih yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kemudian dia melaporkan tindakan ini ke aplikasi Patriot Pohon. Setelah beberapa hari dia mengecek kembali, ternyata tindakan ini sudah ditangani oleh tim admin dari aplikasi Patriot Pohon. Nah, kemudian untuk story yang kedua, ini tentang penggunaan fitur organisasi atau komunitas. Nah, ini tuh user itu dia itu untuk alurnya itu dia ingin memasuki sebuah komunitas, tapi dia bingung di mana nih. Nah, ternyata aplikasi Patriot Pohon ini bisa menjadi solusinya karena di aplikasi Patriot Pohon ini ada sebuah fitur yang menyediakan aktivitas ataupun jadwal dari komunitas-komunitas. Nah, dia kemudian dia mengikuti aktivitas tersebut dan kemudian dia bisa join ke komunitas tersebut. Baik, kemudian masuk ke functionality dan content requirement. Yang pertama itu ada login. Untuk deskripsinya, untuk mengatur identifikasi user atau pengguna dan juga admin. Nah, kontennya itu ada admin, user, username, lupa password, dan sign up. Kemudian ada profile, berisi informasi pribadi dan aktivitas user atau admin di dalam aplikasi. Untuk kontennya itu ada ubah profil, histori, keamanan, markah, dan lokasi. Kemudian ada setting, untuk mengatur pengaturan aplikasi sesuai yang diinginkan oleh pengguna dan tentang aplikasi. Untuk kontennya ada notifikasi, tampilan dan suara, dan juga tentang aplikasi. Kemudian ini untuk halaman utamanya, halaman home, menampilkan menu Patriot, fitur-fitur utama, Patriot Pohon, fitur-fitur utama, aplikasi Patriot Pohon. Untuk kontennya itu ada Patriot Lapor, Patriot Hits, informasi pohon, dan komunitas pohon. Kemudian ada fitur komunitas pohon, menampilkan komunitas yang bekerja sama dengan aplikasi Patriot Pohon. Kontennya itu ada konten cari komunitas, jadwal kegiatan komunitasku. Tentunya ini komunitas yang sudah terdaftar di aplikasi Patriot Pohon ini. Kemudian ada Patriot Lapor, berisi berita dari aktivitas tindakan yang berisi foto ataupun video laporan user dan juga hasil gerakan komunitas. Jadi di Patriot Lapor ini tuh berisi sebuah fitur untuk take a picture. Take a picture itu apa sih? Untuk pengambilan bukti video ataupun foto. Kemudian juga ada setting lokasi, bisa juga menambahkan caption, kemudian tinggal upload semua bukti-buktinya. Nah, kemudian ada fitur Patriot Hits untuk mengatur pengaturan aplikasi sesuai yang diinginkan oleh pengguna dan tentang aplikasi. Ini kontennya itu ada timeline. Ini kemudian yang terakhir itu ada informasi pohon, berisi informasi tentang perkembangan aplikasi ini dalam menangani tindakan memaku pohon. Nah, ini tuh kontennya itu ada live report dan juga berita pohon. Untuk live report ini tuh berisi data aktivitas tindakan tree spiking yang telah ditangani ataupun belum ditangani oleh aplikasi ini. Dan semua fitur ini bisa diakses oleh admin dan juga user. Yang berikutnya ada interaksi desain. Yang pertama, untuk masuk ke aplikasi Patriot Pohon, terdapat banyak cara. Yang pertama, jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa melakukan sign up dengan cara menginput email, input username, dan juga password. Dan juga kalian jika sudah memiliki akun, bisa langsung masuk ke login, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan akun Facebook, dan juga bisa menggunakan Twitter. Jika login sudah berhasil, oke, next saja, nggak apa-apa.
Selanjutnya ada error handling. Pertama, fungsionalitasnya ada login, profesionnya pada username simpan otomatis, username minimal 6 karakter dan maksimal 20 karakter. Ada pada password simpan otomatis, password minimal 8 karakter dan maksimal 15 karakter yang harus terdapat huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lihat password untuk memastikan password sudah benar. Lupa password, masukkan email yang sesuai, lalu verifikasi melalui email yang telah dimasukkan. Kemudian daftar menggunakan email yang belum terdaftar dengan minimal 8 karakter, maksimal 35 karakter, dan memasukkan data diri dengan benar. Correction-nya username Anda salah. Silakan coba lagi. Password Anda salah, silakan coba lagi. Email Anda sudah terdaftar. Recovery-nya ada lupa password, silakan masukkan akun Google Anda dengan benar. Username contohnya ada SHIIREN kecil semua, passwordnya SH besar, IIREE kecil, N besar 123. Kemudian pastikan username dan kata sandi Anda sudah benar. Selanjutnya ada Patriot Lapor. Kategorikan laporan dan tanda bintang wajib diisi, lokasi diisi dengan benar, pastikan deskripsi pohon sudah benar. Kategorinya belum dipilih atau lokasi tidak dapat ditemukan, deskripsinya kosong, dan pilih kategori sesuai keadaan, pastikan lokasi sudah sesuai, isikan deskripsi keadaan pohon dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah komunitas patriot yang diisi maksimal memilih 3 komunitas. Pertanyaan wajib diisi, kemudian sesuaikan pertanyaan dengan jawaban, kemudian pastikan data pribadi sudah benar. Di sini tidak bisa memilih lebih dari 3 komunitas, jawaban kosong, data yang diisi tidak sesuai. Pastikan jawaban sesuai pertanyaan dan silakan cek kembali pilihan komunitas yang diinginkan. Selanjutnya ada information architecture. Paket pohon ini dimulai ada login, profile, dan setting. Pada login, sini yang hijau tua merupakan bagian dari user dan hijau muda terang ini merupakan untuk admin. Login bisa admin dan user. Kemudian di login ada lupa password atau masuk dengan Google, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Profile ada ubah akun, histori, keamanan markah lokasi. Setting ada notifikasi, tampilan dan saran, dan tentang aplikasi. Selanjutnya, ada Patriot Lapor, Patriot Hits, dan informasi pohon. Di Patriot Path ini ada take a picture, kemudian set lokasi, lapor. Dan kemudian di Patriot Hits ada timeline dan tentu saja ada gerakan komunitas. Dan di informasi pohon ada live report dari hasil yang telah gerakan komunitas lakukan. Selanjutnya ada berita pohon. Di sini ada berita-berita kesehatan pohon dan masih banyak lainnya. Dan kemudian ada komunitas patriot. Di sini komunitas patriot, user dapat mencari komunitas, yaitu ada lokasi komunitas, jadwal kegiatan. Namun di sini yang dapat mengatur kapasitas dan mengaksesinya adalah para admin. Kemudian ada kegiatan komunitas, user dapat melihat kegiatan apa saja yang telah komunitas lakukan. Yang terakhir sini ada home, di home tentu saja ada Patriot Lapor, Patriotis, informasi pohon, dan komunitas Patriot. Keempat menu tersebut merupakan menu inti dari Patriot Pohon. Baik, ada wireframe-nya ya. Sebelum ke prototype, kita membuat dulu wireframe-nya. Nah, ini untuk splash screen Patriot Pohonnya pas waktu masuk aplikasi Patriot Pohonnya. Nah, ini sign up, sign in, ini untuk login, ini untuk daftar. Kemudian ada splash screen lagi jika telah melakukan pendaftaran atau login berhasil. Kemudian ada menu utama home, isinya tuh ada menu live report, ada lapor juga, ada informasi pohon, ada komunitas juga. Nah, ini untuk pengaturan, ini untuk akun berisi informasi pribadi ya di sini. Ini ada timeline, kemudian ada berita pohon juga. Nah, ini untuk wireframe aktivitas pelaporan ya. Ini take a picture, ini tuh untuk set lokasi. Nah, semuanya ini ada di lapor ini, tinggal upload ya. Ini juga bisa menambahkan caption di sini. Ada live report juga, ini aktivitas laporan tindakan tree spiking kepada aplikasi ini. Kemudian ada fitur komunitas juga. Nah, ini untuk perancangan prototipe-nya.
Langsung dijalanin aja, Lim. Di samping share itu, Lim. Nah, oke, yang berikutnya ini ada tampilan untuk prototype. Tadi yang pertama, ini halaman pertama ketika Anda baru membuka aplikasinya. Oke, boleh di next. Setelah ini kita akan langsung masuk ke menu sign in jika Anda sudah memiliki akun. Tapi jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa masuk ke fitur sign up. Dan terdapat 3 pilihan juga untuk login. Ada login with Google, login with Facebook, dan login with Instagram. Oke, boleh langsung aja ke halaman utama. Ini tampil. Nah, berikut ini tampilan ketika Anda sudah melakukan login atau sign up. Dan di sini kita bisa melihat dan dapat mengakses seluruh fitur yang ada di aplikasi Patriot Pohon. Ada fitur live report, ada take a picture, ada timeline, setting, profile, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin untuk sebagai contoh kita bisa jalankan satu alurnya untuk tindakan report atau lapor. Nah, yang pertama kita akan mengambil foto terlebih dahulu yang nantinya akan diupload. Nah, jika sudah mengambil foto, kita akan menentukan lokasinya. Lalu kirim. Nah, berikut ini jika laporan Anda sudah selesai. Mungkin cukup untuk prototipenya. Selanjutnya ada metode pengujian dan hasil test plan. Yaitu ada produk user test. Patriot Pohon itu mempunyai filter list, yaitu ada register, login, profil, menu utama, take a picture, set lokasi, lapor, dan live report. Test of Davis ada goals-nya, apakah user berhasil melakukan registrasi akun dengan mudah pada aplikasi, apakah user berhasil melakukan login hingga mudah masuk ke aplikasi, yang ketiga apakah user dapat dengan mudah melihat menu utama dengan mudah pada aplikasi, yang keempat apakah profil yang ditampilkan pada aplikasi sesuai dengan yang diinputkan oleh user, yang kelima apakah user berhasil mengambil bukti foto video yang diinginkan dengan mudah, yang keenam apakah user berhasil melihat dan memilih lokasi yang terjadi tindakan maku pohon. Partisipan usernya itu ada Lasnov, Karisa, Grace, Febiani, Fazia, Fatma, Abdurraihan, Ahlan, Fazio, dan Stefanus. Tes-tasnya itu ada skenario dan tes, post-test, dan NPS. Responsibilities ada facilitator dan observer, yaitu dengan anggota Muhammad Ali Hidayat, saya Eka Dian Mananda, dan Muhammad Hanif Aulia Razid. Selanjutnya, di sini Business Choice Background-nya memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi untuk mencegah tindakan risk spiking sebagai upaya pelestarian lingkungan. Equipment kami adalah Mesh, Google Form, Figma, Canva, dan Zoom. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada post-test. Post-test ini berdasarkan link GFROM yang telah kami sebarluaskan kepada para masyarakat, mahasiswa, dan para pekerja. Di sini terdapat 10 responden, yang mana ada mahasiswa dan PNS bidang kehutanan. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 ini memiliki skala 1 sampai 5, dan apabila para user memilih tersebut, maka jumlahnya akan kami jumlahkan. Ini sesuai dengan Excel yang memang secara otomatis menggunakan primarinya. Nah, jumlahnya akan dirata-ratakan. Skor rata-rata dari Patriot Pohonnya ada 71. Berdasarkan score yang memang hasilnya bernilai 71, maka Patriot Pohon berada dalam rank good. Nah, kemudian ada post-test NPS, dan NPS ini ada promoters, yaitu ada skalanya pilihan dari 9 sampai 10, dan detractors, yaitu skala 0 sampai 6. Di sini yang mana ada pertanyaan skalanya 0 sampai 10. Di sini ada promotersnya, ada kami
User kami memilih ada 10 orang yang memilih dari 9 sampai 10, maka dari itu NPS dari Patriot Pohon adalah 100. Nah, dengan hasil skor NPS tersebut, maka aplikasi Pohon berada dalam rank excellent. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.